Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Beberapa bulan sebelum pandemi corona melanda dunia, kita akan merasa aneh melihat beberapa orang memakai masker ketika mereka masuk ke mal, mereka masuk ke gereja, atau ada di tempat umum. Dan juga mungkin kita juga sendiri merasa risih ketika kita sedikit flu, kita harus memakai masker, mata orang memandang kepada kita semua seolah-olah kita orang aneh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa bulan kemudian setelah pandemi corona melanda dunia, masker bukanlah barang asing lagi. Semua orang diharuskan dan diwajibkan memakai masker. Bahkan orang-orang yang tidak memakai masker dianggap orang aneh bagi masyarakat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lebih parah lagi, orang-orang yang tidak memakai masker, mereka akan dikucilkan, mereka akan diberi sanksi dan pelanggaran, supaya mereka tidak mempermainkan himbauan pemerintah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa pemerintah memberikan kewajiban kepada warga negaranya untuk memakai masker di tengah pandemi corona ini? Pemerintah ingin melindungi warga negaranya dari virus ini. Ketika seseorang memakai masker, dia akan melindungi dirinya sendiri dan juga otomatis dia akan melindungi orang-orang di sekelilingnya. Saudara, begitu perhatiannya pemerintah kepada warga negaranya, seharusnya kita sebagai orang percaya mentaati apa yang pemerintah berikan kepada kita untuk kita jalani. Di dalam Alkitab, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai warga negara dianjurkan untuk mentaati pemerintah sebagaimana wujud kita mentaati Allah. Ada 3 alasan kenapa kita harus mentaati pemerintah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai pemerintah yang ada, sedang memerintah kita saat ini. Alasan pertama, saudara, kita akan belajar di dalam Roma 13 ayat 1. Kenapa pemerintah harus kita taati? Roma 13 ayat 1 berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, kita meyakini bahwa pemerintah pusat yang ada di Jakarta dan pemerintah daerah yang ada di daerah kita masing-masing adalah pilihan Allah. Mereka dipilih oleh rakyat. Tetapi Allah yang menentukan siapa yang berhak untuk memimpin suatu negara dan satu daerah. Oleh sebab itu kita sebagai warga negara yang tinggal di dalamnya, alasan pertama kita mentaati karena pemerintah itu berasal dari Allah. Alasan yang kedua, saudara, bahwa melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Kita baca dalam Roma 13 ayat 2. Roma 13 ayat 2 berkata begini, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Saudara, ini masalah serius. Saya teringat firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus ketika itu dia ditegur oleh pemimpin bait Allah. Di situ Petrus ditegur oleh pemimpin, apakah dia dan Yesus gurunya sudah membayar pajak? Saudara, Yesus berkata kepada Petrus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita bayar pajak. Pajak itu dimiliki oleh pemerintah. Yesus pun yang sebenarnya adalah Allah, karena waktu itu dia ada di satu daerah di Kapernaum, dia harus taat pada peraturan di sana. Yesus membayar pajak, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yesus tidak melawan pemerintah.
Karena dia tahu pemerintah saat itu adalah juga diberi oleh Allah. Alasan yang ketiga, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa pemerintah itu dipakai Tuhan untuk melindungi dan menghukum. Kita baca di dalam Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Roma 13 ayat 4, saya bacakan lagi. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara, sudah jelas sekali bahwa Allah melindungi pemerintah dan pemerintah melindungi warga negaranya. Tugas saudara dan saya mentaati apa yang pemerintah berikan kepada kita untuk kita jalani. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah saudara warga Indonesia yang baik? Jika saudara warga Indonesia yang baik, taatilah pemerintah kita Indonesia. Apakah saudara warga negara kerajaan sorga yang baik? Jika saudara warga negara kerajaan sorga yang baik, taatilah Allah melalui pemerintah yang ada saat ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mentaati pemerintah kita, kita tidak perlu takut untuk dihukum. Sebaliknya, jika kita mentaati, kita layak menerima hidup dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan penuh kemakmuran, tanpa ketakutan di negara Indonesia kita yang kita cintai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.